Cerita dimulai ketika Jisung yang berusia 28 tahun hidup penganggur dan bertitelkan sad boy. Meski dilihat wajahnya yang tak pantas untuk usianya yang 28 tahun ini, ya anggaplah si Jisung ini udah dewasa. Karena nyari gambar Jisung bangkotan itu buat ilustrasi susah bro. Jadi yain aja lah wajah baby face ini. Lanjut ke dalam cerita, Jisung ini ternyata memiliki kisah kesedihan yang begitu mendalam sampai-sampai ia menjalani hidup seperti zombie. Yang terasa tidak memiliki kehidupan meski ia masih bernafas di muka bumi ini. Ternyata alasan mengapa ia hidup kacau balau seperti sekarang, tidak memiliki kehidupan dan pengangguran adalah karena ia kehilangan orang yang dicintainya. YN adalah kekasih Jisung yang kini sudah tiada karena kecelakaan mobil yang menabrak street food ketika kalian sedang berkencan di masa muda. Jisung yang sangat merasa bersalah dan hampir menjadi gila karena terus terbayang-bayang kejadian mengenaskan malam itu, terus berandai-andai jika seandainya ia bisa memutar waktu kembali, ia ingin menyelamatkan YN dari kecelakaan tersebut. Namun nasi telah menjadi bubur dan Jisung pun tidak bisa mencintai wanita lain selain YN meski sudah 10 tahun lamanya. Ia hanya bisa meratapi nasib sambil melempar-lempar bola ke dinding, berharap ia bertemu dengan YN kembali. YN, gue kangen banget sama lo. Kangen banget. Gue kangen senyuman lo. Apa gue harus nyusul lo ke surga? Gue pengen ketemu lo lagi. Seketika, Jisung pun melemparkan bola biru itu dengan sangat keras ke dinding, hingga memantul jauh entah kemana arahnya. Namun sepertinya Jisung merasakan aura aneh di bawah kolong kasur miliknya, tempat di mana bola biru itu memantul-mantul di bawah kasur. Anjir, gue yang bikin cerita ini sendiri di tengah malam jujur, lo kok merinding gitu? Tolong, padahal ini bukan cerita horor loh. Mencoba tidak peduli dengan bulu kuduk yang merinding, mari kita kembali fokus ke dalam cerita. Jisung pun yang penasaran dan ingin mengambil bola biru yang terjatuh itu, akhirnya menoong alias melihat ke bawah kolong kasur. Tapi tiba-tiba ia melihat bola biru itu memantul-mantul di dalam sebuah portal hitam yang Jisung pun herman. Portal apakah itu? Ini sungguh bikin merinding. Tapi jujur loh, ini dari tadi gue merinding gak berhenti-berhenti, tolong. Entah ada apa di sini. Padahal gue udah nyetel lagu Hey Tayo biar hawa suasananya berubah. Ya sudahlah. Kembali ke laptop. Jisung terus melihat Herman lubang hitam itu karena hal ini di luar Naila. Ya, kalian bayangin aja ada portal hitam di bawah kolong kasur kalian. Belum lagi bola biru yang terus mantul-mantul gak berhenti. Bak sedang memerankan film horor, Jisung yang apatis tiba-tiba menjadi super kepo. Bukan balik tidur aja, malah makin penasaran anak teh. Jisung pun mengambil bola biru yang memantul di dalam portal itu. Namun seketika, tanpa diduga-duga, Jisung tersedot masuk ke dalam portal hitam itu, entah akan kemana. Cerita pun berlanjut ketika Jisung dioyak-oyak oleh supir bus yang ternyata Jisung ketiduran di dalam bus hingga sampai di pangkalan. Dek, bangun dek. Ini sudah di pemberhentian terakhir. Ucap si sopir bus sambil mengoyak-oyak tubuh Jisung hingga terbangun. Jisung yang lagi-lagi terkejut abang terheran-heran. Kali ini bukan kepalang karena ia kebingungan mengapa dirinya berada di dalam sebuah bus dengan menggunakan seragam. Hah, ini kan seragam sekolah gue.
Jisung yang panik dan melihat-lihat ke arah sekitar dan luar bus baru tersadar ketika ia melihat banner pemilihan capres di tahun 2013, yang berarti Jisung kini berada di 10 tahun yang lalu. Tapi kan 2013 Jisung masih bocil. Ya, namanya juga cerita. Singkat cerita, Jisung yang kebingungan tadi kini sudah sangat sadar bahwa dirinya benar-benar kembali ke 10 tahun yang lalu. Tanpa pikir panjang, Jisung pun langsung berlarian ke sana kemari menyusuri sungai dan taman tempat di mana kalian berdua sering berkencan. Namun tiba-tiba, di tengah keputusasaan Jisung mencarimu, akhirnya wanita yang ia sangat rindukan itu ia temukan sedang duduk di bangku di bawah pohon rindang. Tanpa basa-basi, Jisung pun langsung memelukmu dengan erat sembari menangis. Namun, berbeda denganmu yang kebingungan, mengapa ayahmu ini menangis tiba-tiba? Loh, sayang, kenapa kamu nangis? Kamu kebingungan dengan apa yang terjadi. Namun Jisung tak menjawab dan hanya terus menangis menatapmu dan memelukmu erat-erat lagi, yang membuat kamu hanya bisa menepuk-nepuk punggung Jisung untuk menenangkannya. Jangan pergi, En. Jangan pergi. Kamu yang tak mengerti apa yang terjadi, kamu hanya bisa mengangguk-ngangguk untuk menenangkan Jisung. Aku bingung. Kamu kenapa? Kamu tadi bilang mau ke toilet umum dulu, tapi kamu lama banget. Dan aku bingung pas kamu balik, kamu tiba-tiba peluk aku sambil nangis. Jisung yang kini sudah mulai tenang, hanya bisa geleng-geleng sambil ngusap air mata di pipinya sembari tersenyum seolah baik-baik saja. Aku nggak apa-apa kok sayang. Aku bahagia banget bisa ngeliat kamu. Oh iya, ini tanggal berapa? 31 Februari ya. Hah, berarti malam ini tepat kejadian di mana YN kecelakaan. Gue pokoknya gak bisa biarin itu terjadi. Di jalan pulang menuju rumahmu, Jisung yang mengetahui kejadian malam ini terus mencoba menghentikanmu untuk tidak datang ke pasar malam dan tempat street food seblak favorit YN. Yang, ntar malam main yuk di rumahku. Atau kita jajan seblaknya delivery aja, oke? Aduh Yang, aku tuh bosen di rumah terus. Aku pengen jalan-jalan ke pasar malam dan beli seblak di tempat street food favorit aku. Enggak boleh. Ya kenapa enggak boleh? Ya pokoknya jangan aja. Temenin aku main Mobile Legends aja, oke? Malam ini aku buat kamu glory. Aduh Yang, aku tuh sumpek main Mobile Legends mulu. Aku pokoknya mau keluar malam buat jalan-jalan dan jajan seblak. Kamu yang sangat keras kepala dan tidak mau mendengar Jisung yang sudah tahu akan masa depan, tetap kekeh ingin pergi beli seblak Ceoneng. Sesampainya di tempat street food, kamu yang sedang membeli seblak ceker Ceoneng, tenang-tenang saja. Sedangkan Jisung sudah was-was berjaga-jaga apabila dari kejauhan sudah ada tanda kendaraan mau nubruk. Dan benar saja, kini sebuah mobil oleng tampak dari kejauhan yang kini mengarah akan menabrak pangkalan seblak Ceoneng. Langsung seketika, Jisung pun menarik YN untuk menjauh dari tubrukan mematikan yang dapat membuatnya gila hingga menjadi bujang tua. Duar, suara tabrakan. Jisung dan YN jatuh bersama meluk aspal jalanan dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Pagi hari pun tiba. Jisung terbangun dari tidurnya dan melihat kamu berada di sampingnya. Ia terkejut karena kamu benar-benar kembali dan tidak lenyap di muka bumi ini. Dengan secepat kilat, Jisung bangkit dari tidurnya dan segera melihat kalender dan televisi saat ini. Ini di tahun 2023. Kamu yang kebingungan melihat tingkah Jisung menjadi bertanya-tanya. Sayang, kamu kenapa? Lagi-lagi Jisung hanya kembali memelukmu dengan erat secara tiba-tiba, karena kini mimpi buruk menjadi bujang tua sudahlah sirna. Namun di sisi lain, sayang,
sayang. Sekarang jadikan kita ke makam ibu. Ini tepat 10 tahun ibu meninggal karena kecelakaan di tempat street food itu. Sontak, Jisung pun kaget karena ia lupa. Ternyata ibunya pun berada di tempat street food itu untuk membantu adik perempuannya Cheoneng berjualan seblak. Gimana? Ini adalah cerita yang sangat membabikan sekali kan? Mungkin ini adalah butterfly effect. Butterfly effect adalah istilah dalam teori kekacauan yang berhubungan dengan ketergantungan yang peka terhadap kondisi awal, di mana perubahan kecil pada suatu tempat dalam suatu sistem tak linear dapat mengakibatkan perbedaan besar dalam keadaan kemudian. Koreksi kalau salah. Oke, segitu saja cerita hal untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, membaca, dan mendengarkan. Kalau kalian suka dengan fanfiction atau pop gaje seperti ini, silahkan like, comment, and subscribe. And see you next video. Jangan sekali-kali untuk merubah masa lalu.